This call is now being recorded. Ya, kali ini kita akan masuk ke bagian dari inferensi sistem pada logika fuzzy, dan kita akan melihat bagaimana cara kita mengambil keputusan atau mengambil nilai dari inferensi tadi. Ya, bagi yang baru hadir silakan melakukan scan. Ya, jadi kita masuk ke bagian inferensi. Inferensi itu artinya penarikan kesimpulan. Jadi sistem inferensi fuzzy itu adalah penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy. Di dalam fuzzy inference system atau sistem inference fuzzy itu minimal harus ada 2 buah kaidah fuzzy. Jadi untuk input dari FIS atau fuzzy inference system itu adalah nilai yang pasti atau crisp atau nilai yang tajam kalau misalkan dibuat ke dalam bahasa Indonesia. Sementara output FIS itu juga crisp atau output yang tajam, output yang jelas. Jadi walaupun secara definisi fuzzy itu artinya nggak jelas atau kabur, tapi untuk inference system inputnya itu harus jelas, tajam, sementara outputnya itu juga jelas atau tajam. Contoh output yang jelas, misalkan dari pengambilan keputusan itu nilai akhirnya apa. Contohnya, misalkan saya mau membuat sistem logika fuzzy untuk menentukan nilai akhir mahasiswa berdasarkan input-input yang sudah didefinisikan sebelumnya, tentu saja nilai akhirnya itu tajam atau pasti. Misalkan A, B, C, D, atau E. Ya, itu adalah output yang tajam, output yang jelas. Ya, output yang jelas. Nah, kita lihat untuk fuzzy inference system itu dapat dibuat dengan 2 jenis metode. Yang pertama adalah metode Mamdani. Ya, nanti kita pakai integral di situ, menghitung luasan suatu kurva. Sementara yang kedua adalah metode Sugeno, ya, orang Jepang ya, bukan orang Indonesia. Itu namanya kejawa-jawaan. Karena nama lengkapnya Takagi Sugeno. Nah, untuk proses-proses di dalam fuzzy inference system itu dari input. Yang pertama adalah fuzzifikasi. Kita membuat fungsi keanggotaan di situ. Fungsi keanggotaannya seperti apa? Ya suka-suka kita. Bentuknya suka-suka kita. Ya. Jadi misalkan kita mau memberikan sebuah inputnya itu ada 2. Yang pertama adalah apa ya enaknya? Yang berasal dari, atau kita kasih contoh yang lebih real aja. Misalkan ini adalah sistem fuzzy untuk menggaji karyawan di perusahaan. Inputnya adalah yang pertama ketepatan waktu, dan yang kedua adalah performansi lah. Jadi ketepatan waktu dan performansi. Nah, itu jadi input dan kita buat fuzzifikasinya berdasarkan ketepatan waktu dan performansi tadi. Untuk ketepatan waktu kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah selalu tepat waktu, terus yang kedua kadang-kadang tepat waktu, dan yang ketiga sering terlambat. Nah, kita akan memberikan batasan kalau selalu tepat waktu itu berapa. Kalau misalnya kadang-kadang telat itu berapa, kalau sering telat itu berapa.
Untuk performansi itu juga kita bagi menjadi 3, misalkan bagus, menengah, atau kurang. Kita bilang bagus itu kalau nilainya seperti apa, menengah atau sedang itu kalau seperti apa, dan kalau kurang itu seperti apa. Nah, di situ kita buat bentuk membership function atau fungsi keanggotaannya, apakah mau trapesium, mau segitiga, mau sigmoid, mau Gaussian, mau garis biasa, dan lain-lain. Ya, baik untuk ketepatan waktu maupun untuk performansi. Nah, itu adalah fasifikasi. Yang menyenangkan adalah itu bebas. Kita membuat range telatnya kayak gimana, mau range tepat waktunya seperti apa, mau bentuk kurvanya seperti apa, itu bebas. Nah, demikian juga performansi. Kita mau buat performansi bagus itu kalau nilainya berapa, sedang itu kalau nilainya berapa, buruk atau kurang itu kalau nilainya berapa. Bentuk kurvanya juga bebas, ya, seperti saya bilang barusan. Mau sigmoid, mau trapesium, mau segitiga, itu bebas. Nah, itu adalah fasifikasi. Yang kedua, operasi fuzzy logic. Ya, nanti di antara input-input itu kita mau pakai logika N, artinya kita mengambil nilai terendah, atau logika OR, atau rata-rata, dan lain-lain. Terus nanti ada implikasi, ada rule, jadi nanti akan dibuat jika performansinya bagus tapi sering telat, maka outputnya gajinya berapa, ya gitulah. Lalu ada agregasi, perhitungan, dan defasifikasi untuk mendapatkan nilai kris tadi. Jadi ini adalah 5 langkah dalam fuzzy inference system, fasifikasi, operasinya, implikasi, nanti kita bikin rule dengan agregasinya, lalu defasifikasi untuk mendapatkan output yang tajam atau kris berdasarkan masukan tadi. Ya, mungkin sekarang masih belum kebayang ya. Ya, kita ulangi lagi pertama kali. Jadi fasifikasi itu adalah proses memetakan nilai crisp numerik ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Jadi di sini yang gambar-gambar, kalau di MATLAB ini yang kita milih gambar-gambar segitiga dan lain-lain. Kalau dalam bahasa C ya kita buat program if-then-nya di sini. Dan ini dilakukan karena data diproses berdasarkan teori himpunan fuzzy. Jadi data yang bukan dalam bentuk fuzzy itu harus diubah ke dalam bentuk fuzzy. Maksudnya apa? Contohnya kayak tadi, misalkan telat. Telat itu definisinya kalau dia lewat berapa menit dan berapa kali. Kalau tepat waktu itu kalau dia kalau ini udah jelas sih biasanya. Ya, misalkan dia datangnya itu lebih cepat dari waktu yang seharusnya itu berapa kali. Kalau misalkan kadang-kadang telat itu berapa kali? Apakah dari 20 hari, kadang-kadang telat itu antara 1 sampai 5, atau 0 sampai 5, atau 0 sampai 6, atau 0 sampai 7, atau 2 sampai 8, ya itu yang harus kita kategorikan. Jadi ini yang dimaksud dengan mengubah data yang bukan dalam bentuk fuzzy ke dalam bentuk fuzzy. Contoh lain, misalkan ya udah saya kasih contoh yang terkait dengan sensor. Sensor sensor kekeruhan akuarium. Jadi kalau misalkan di sini kita mau pakai logika fuzzy untuk kekeruhan akuarium. Keruh, sedang, sama bersih. Sensornya mengukur partikel di dalam akuarium tadi, part per millionnya. Kalau bersih itu kategorinya apa? Misalkan antara 0 sampai 100 ppm. Kalau misalkan sedang itu antara berapa dan berapa. Dan bentuknya gimana? Misalkan antara 0 sampai 100 ppm itu bersih.
Tapi 0 sampai 50 itu dia memiliki derajat keanggotaan 1 di bersih. Lalu antara 50 sampai 100 dia garis lurus. Jadi makin lama derajat keanggotaan bersihnya makin berkurang. Ya, itu contoh-contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, misalkan di sini ada lambat, sedang, cepat. Jadi kita mau menggunakan input kecepatan ini menjadi fuzzy. Karena apa? Karena input kecepatannya kan sebenarnya crisp ya, atau tajam. Karena kita sudah mengukur, ada yang 35 km per jam, ada yang 40 km per jam, ada yang 12 km per jam, itu crisp, tajam. Tapi kita bagi lagi ke kategori yang fuzzy. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan lambat itu kita anggap antara 0 sampai 55 km per jam. Tapi untuk 0 sampai 35, fungsi keanggotaan untuk lambat itu adalah 1. Sementara antara 35 sampai 55 itu fungsi keanggotaannya berkurang untuk lambat. Pada saat 55, dia tidak bisa dikategorikan sebagai lambat. Ya. Jadi pada saat 55, fungsi keanggotaan di lambat itu adalah 0. Pada saat 20, fungsi keanggotaan di lambat itu adalah 1. Saat 30, 1. Saat 5, 1. Jadi walaupun 5 sama 20 itu lambatan 5, ya, kita kan ngebandingin ya. 5 sama 20 itu lambatan 5. Tapi kalau dalam fungsi keanggotaannya itu sama-sama 1 di lambat. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, saat di 40 itu dia punya 2 fungsi keanggotaan. Di lambat dan di sedang. Ya. Di lambat dan di sedang. Saat 40, fungsi keanggotaan di lambat berapa ya? Ya, nanti kita hitung. Saat 40 kan di sini. Ya, kelihatan kan? Oh ya. Nah. Saat 40 di sini, dia ada fungsi keanggotaan di lambat dan sedang. Di lambat sekian, yang jelas di antara 0 sampai 1. Di sedang juga sekian, antara 0 sampai 1. Saat kecepatannya adalah 55 km per jam, dia punya fungsi keanggotaan di sedang saja sebesar 1. Saat 55, dia sedang 1, lambatnya bernilai 0, dan cepatnya juga bernilai 0. Saat kecepatannya 60 km per jam, nah ini udah dikasih tahu, tapi ini agak aneh sih. Ini saya kasih contoh aja. Saat 60 km per jam, nilai fungsi keanggotaan untuk sedang adalah ceritanya 0,75. Sementara untuk nilai fungsi keanggotaan untuk cepat, ceritanya adalah 0,4. Kalau 75, fungsi keanggotaan untuk cepat itu adalah 1, sementara untuk sedang adalah 0. Untuk lambat, 0 juga, benar-benar 0. Ya. Jadi kebayang, 75 itu nggak cepat, nggak lambat dan nggak sedang, dia cepat. Kalau 100, cepat dengan fungsi keanggotaan 1. 150, cepat dengan fungsi keanggotaan 1. Jadi udah nggak ngaruh lagi kalau misalkan bentuk kurvanya trapesium. Kalau misalkan Anda merasa bahwa harusnya saya bisa membedakan fungsi keanggotaan untuk 20 dan 5. Kalau bentuknya kayak gini, sama-sama lambat bernilai 1, kayaknya kurang pas. Ya, itu bisa ganti jadi fungsi keanggotaan bentuk
sigmoid, ya. Untuk sigmoid kan dia perlahan-lahan mengurang ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi seperti saya bilang, ini terserah Anda ya mau buat trapesium, lalu di tengahnya trapesium lagi, di sini trapesium semua, terserah. Membuat apa namanya fuzzy membership functionnya itu ada 5 juga nggak masalah. Misalkan jadi ada sangat lambat, lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Mau dibikin 9 juga nggak masalah. Ya, jadi itu yang benar-benar memberikan keleluasaan pada kalian untuk berbuat suka-suka. Ini adalah kendali suka-suka. Ya, makanya pada suka ngambil skripsi topik ini karena suka-suka ya. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungan. Ini kenapa jadi begini ya? Oke, mungkin tadi ada sedikit error. Jadi saya nanti perhitungannya terakhir aja, sorry. Ini contoh operasi logika fuzzy. Jadi untuk operasi logika fuzzy, jadi bagian input atau antecedent-nya itu dihubungkan oleh konektor AND, OR, dan NOT. Maka derajat kebenarannya itu dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian. Jadi kalau misalkan saya punya dua buah fungsi keanggotaan seperti ini, ya sama-sama segitiga, misalkan variabel 1 is A, or variabel 2 is B, maka cara kita mengambil output dari sini adalah nilai maksimal. Kenapa? Karena kita menggunakan operasi OR. Ya, kalau OR yang diambil adalah nilai maksimalnya. Kalau AND yang diambil adalah nilai minimalnya. Jadi nanti kalau misalkan di MATLAB lah, karena nanti praktikum fuzzy-nya pakai MATLAB dan itu sudah sangat user friendly banget. Gambar-gambarnya tinggal kita pilih, rule-nya kita tinggal buat sendiri, dan operasi antecedent-nya juga bisa kita pilih sendiri, mau pakai OR, mau pakai AND, atau yang lain, atau nanti ada nilai rata-rata atau nilai yang min-nya. Nah, di sini contohnya OR sama AND. Ya. Jadi kalau not itu berarti bukan itu. Tapi paling biasa sih OR sama AND ya. Jadi hati-hati kalau pakai N itu adalah nilai minimal yang diambil. Ya, jadi kan di sini ada dua buah fungsi keanggotaan. Mungkin enaknya contohnya gini, misalkan kayak tadi ya, atau nilai mahasiswa aja. Jadi nilai mahasiswa itu ditentukan dari UTS dan UAS, ya, UTS dan UAS. UTS-nya itu kalau bagus nilainya segini, jelek segini, sedang nilai segini. Nilai UAS itu kalau bagus sekian, sedang sekian, dan jelek sekian. Kalau pengambilan keputusan untuk nilai mahasiswa pakai logika OR, jadi logika OR digunakan untuk memberikan nilai ke mahasiswa, maka nilai yang dikeluarkan adalah nilai terbaik dari UTS atau dari UAS. Misalkan UTS 50, UAS 90. Menggunakan operasi OR, nilai yang diambil adalah 90. Sementara kalau misalkan menggunakan operasi AND, maka nilai yang diambil adalah nilai minimal. Misalkan nilai UTS-nya 10, nilai UAS-nya 100,
maka keputusannya si mahasiswa tadi dapat nilai 10 karena pakai N. Ya, kalau bentuk-bentuk kayak gini kadang-kadang terasa nggak adil sih. Misalkan pakai N, mahasiswa satu dapat 70 sama 60, yang satu dapat 100 sama 30. Ya. Yang 70 sama 60 kita kasih 60, yang 100 sama 30 kita kasih 30. Padahal rata-ratanya sama, 65. Ya, itu kalau kita pakai logika N. Tapi kalau pakai logika OR itu juga nggak adil. 60 sama 70 kita ngambil 70. Kalau yang tadi nilai ujiannya 30 sama 100, kita ngambilnya yang 100. Nah, ini fuzzy, ya, benar-benar fuzzy. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk implikasi, ya. Jadi implikasi ini adalah proses untuk mendapatkan keluaran dari if then rule, ya. Dan metode yang umum digunakan adalah Mamdani, dan inputnya adalah berupa derajat kebenaran bagian antecedent dan fuzzy set pada bagian konsekuen. Dan fungsi implikasi yang digunakan adalah minimal. Jadi nilai terkecil, ya, karena N. Nah, ini contohnya, ya. If biaya produksi is rendah and permintaan is naik, then produksi barang is bertambah. Ya. Jadi kita bisa lihat if biaya produksi is rendah, di sini misalkan, and permintaan is naik, ya, naiknya misalkan di sini, maka produksi barang bertambah. Rendahnya di sini, naiknya di sini, kita ngambil nilai terjelek untuk bertambah, yaitu di sini. Dan untuk Mamdaninya kita cari nilai luasan di sini. Ya, ini contoh N. Kalau kita menggunakan operasi N. If biaya produksi rendah and permintaan naik dan produksi barang bertambah. Ya. Contoh lain, ya. If temperature is cool and pressure is low, then throttle is P2 untuk settingan throttle-nya. Kita melihat di sini N lagi, ya. Jadi contoh di sini temperatur is cool itu derajat keanggotanya 0,48 dan pressure low derajat keanggotannya kebetulannya adalah 0,57. Artinya karena menggunakan N kita ambil nilai terendah untuk throttle settingnya yaitu 0,48. Jadi nilainya di sini di throttle settingnya. Nah, bagaimana kalau misalkan antecedent-nya? Antecedent itu apa ya? Yaitu adalah input untuk fuzzy. Jadi bukan input fuzzy-nya, tetapi nilai fuzzy-nya, kurva keanggotaannya. Misalkan di sini kurva keanggotaan untuk biaya produksi standar, biaya produksi. Ya. Jadi kita lihat di sini, jika biaya produksi adalah standar, dan produksi barang normal. Jadi kalau misalkan cuma satu predikat tunggal, ya udah kita nggak usah pusing-pusing cari nilai maksimal, minimal, apalagi nilai rata-rata. Kita tinggal samain aja input dan implikasinya. Kalau misalkan dia standarnya di sini, nanti barang produksi normalnya ya di sini. Ini adalah luasan dari Mamdani yang nilainya harus kita cari. Oke, jadi itu ya, implikasi. Lalu agregasi atau komposisi. Ya. Jika
terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang dievaluasi, keluaran semua if then rule itu dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa kaidah fuzzy, maka if then-nya itu dikombinasikan jadi satu. Nah, metode agregasi yang digunakan adalah maksimum atau OR terhadap semua keluaran if then rule. Atau ada cara lain, ya kita hitung semuanya. Nanti saya kasih contoh kalau pakai MATLAB mungkin lebih gampang diaplikasikan di situ. Nah, jika dilakukan fungsi minimal pada implikasi dan maksimal pada agregasi, maka metode Mamdani disebut juga metode min-max atau min-max inferencing. Ini bagian outputnya. Jadi ketika outputnya itu ada bagian yang sama-sama cepat. Misalkan kita mau mengatur motor DC, lalu outputnya sama-sama cepat. Ada yang cepatnya 0,9, 0,6, atau 0,3. Maka kalau max kita ngambil yang cepatnya 0,9. Kalau rata-rata kita hitung semua. Ya, jadi ini ada cara lain, bisa rata-rata, bisa max. Kalau di MATLAB itu kita tinggal milih menunya saja. Jadi kalau tadi, ya, tadi itu kan ya, implikasi itu untuk fuzzy, untuk inputnya. Sementara kalau agregasi itu adalah keluaran dari rule. Misalkan gini ya, misalkan terdapat n buah kaidah yang berbentuk if x1 is a1 and x2 is a2, then y is b, di mana k sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini A1 dan A2 adalah himpunan fuzzy yang merepresentasikan pasangan antecedent ke K, dan B adalah himpunan fuzzy yang menyatakan konsekuen ke K. Jadi berdasarkan metode implikasi Mamdani, keluaran untuk n buah kaidah yang diberikan itu adalah maksimal, tapi dari nilai minimal untuk fungsi keanggotaan input I, input J, dan seterusnya. Jadi maksimal dari minimal. Jadi kan tadi misalkan jika suhu rendah dan kelembaban tinggi, maka apa? Itu kan rule-nya. Tapi karena then, suhu dan kelembaban, itu kita cari nilai terendah di bagian implikasinya. Nah, di bagian terendah itu akan muncul di satu output. Misalkan outputnya adalah kecepatan sedang. Tapi seandainya kecepatan sedangnya itu berasal dari berbagai macam kombinasi, maka kita mencari nilai tertinggi, itu min-max. Ya, seperti itu. Ya, mungkin agak susah ngebayanginnya sekarang, tapi mudah-mudahan nanti kalau saya kasih dalam MATLAB, karena saya rasa cukup mudah di MATLAB, itu bisa lebih dimengerti. Nah, ini ilustrasi satu, antecedent hanya terdiri dari sebuah proposisi, ya. Ntar saya cek dulu. Ya. Oke, ya jadi kaidah satu, if X is A, then N is D1. Ini langsung, ya. Jadi kita bisa bisa langsung ambil di sini. Kalau posisi di sini, maka outputnya akan langsung di sini. Kaidah 2, if Y is B, then N is D2. Ini langsung aja di sini. Jadi ini contoh-contoh yang langsung ya.
langsung di sini. Kaidah 3, if Z is C, then N is D3. Ini untuk tiganya di sini. Sehingga kalau digabungkan, aduh ini lewat. Kalau digabungkan jadi kayak gini gambarnya. Ini kan gambar ini, digabung sama gambar ini, digabung sama gambar ini. Gambarnya jadi kayak gini. Ya, ini hasilnya berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi. Nah, sekarang kalau misalkan dia terdiri dari dua buah proposisi, dengan penghubung N. If X is A1 and Y is B1, then Z is C1. Ingat ini min ya karena N. Jadi si ini ngambil nilai terendah, si UC-nya. UC-nya ya, apa nilai terendah. Ini juga sama ya, ini N, ambil nilai terendah. Hasilnya adalah ini, gabungan dari tadi. Jadi bisa dilihat ini rendah, naik, ini posisi di sininya adalah seperti ini. Ini seperti ini, ngambilnya di sini. Lalu ini tinggi turun, ini posisinya lagi di sini tingginya, jadi ini kecil sekali karena N. Kalau digabungan jadi seperti ini, ya metode max. Nah kita lihat di sini, ya, if surface is poor or food is rancid, then tip sama dengan cheap. Kita bisa lihat di sini, ya, food is rancid-nya itu or, jadi dia ngambil nilai maksimal di sini. Kebetulan maksimalnya di sini. Rancid-nya misalkan di sini. Ya, ini rancid-nya, jadi maksimalnya di sini. Jadi ambil nilainya di sini. Application metode-nya min. Ya. Terus if surface is good, then tip sama dengan average. Di sini, if surface excellent or food is delicious, tip generous. Ini gambar di sini. Ini metode max. Ya. Ini gambarnya ambil di sini. Jadi hasil agregasinya akan seperti ini. Nah, jadi kita sudah lihat itu fungsi agregasinya. Lalu kita mau mencari defasifikasinya. Ingat tadi kita baru dapat gambar-gambar doang, ya. Gambar kayak gini, ini gambar ini, gambar ini. Gambar kayak gini, ya, itu nilainya berapa? Kita nggak tahu, makanya kita pakai defasifikasi untuk menentukan gambar-gambar nggak jelas tadi itu nilainya berapa. Ya, jadi defasifikasi itu adalah proses memetakan besaran dari himpunan fazi ke dalam bentuk nilai crisp. Karena apa? Karena sistem diatur dengan besaran real dan bukan fazi. Contohnya, ya, putaran kipas itu kalau dikasih tegangan berapa? Tegangannya crisp. Kita nggak bisa ngasih perintah ke program kasih kecepatan yang cepat. Itu enggak. Kita harus ngasih nilai yang definitif atau nilai yang pasti ke program tersebut untuk memutar sebuah motor. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah outputnya, daerah fazinya seperti ini, dan bagaimana cara kita mendapatkan nilainya, yaitu ada berbagai macam metode. Yang pertama adalah metode keanggotaan maksimum atau maksimum membership. Yang kedua adalah metode pusat luas atau Center of Area, COA. Dan yang ketiga adalah metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min-max membership atau middle of maxima. Paling sering dipakai sih 3 sih. Oke, jadi maksudnya gimana ya? Jadi kan tadi kita udah dapat gambar ya. Gambar berdasarkan agregasi tadi,
dan saya mau tahu gimana caranya dapatkan nilai yang crisp atau tajam berdasarkan gambar tadi. Nah, kita ngelihat untuk metode pertama, yaitu metode keanggotaan maksimum atau maximum membership atau largest maximum LOM, itu dikenal dengan metode tinggi, ya, dan solusi CRISP-nya itu diperoleh dengan mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi. Misalkan Z adalah himpunan fazi, maka Z yang kita ambil adalah yang paling besar untuk setiap Z. Contohnya gini, ini kan ada beberapa fungsi agregasi ya, gambarnya kayak gini tadi hasilnya. Ya udah, saya ngambilnya yang paling besar, gitu. Karena nilai maksimal yang ada di sini ya, saya ngambilnya di sini. Itu kalau nilai max. Dan yang kedua adalah metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min max membership atau middle of maxima. Jadi ini hampir sama dengan metode yang pertama, cuma bedanya titik maksimumnya itu nggak unik. Dia tuh berupa dataran. Ya. Jadi di sini si CRISP ini diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Contohnya di sini nilai maksimumnya di A sama di B, maka nilai maksimum rata-ratanya adalah A tambah B dibagi 2. Nah, ini yang paling populer karena paling adil, artinya dia mewakili semua nilai hasil agregasi, yaitu metode pusat luas atau Center of Area, COA. Dan metode ini dikenal dengan nama metode centroid atau Center of Gravity. Ini merupakan metode yang paling umum digunakan. Dan ini diperoleh dengan cara menghitung pusat gravitasi titik berat dari daerah agregasi. Ya, jadi bisa diambil di sini, ini rata-ratanya di mana ya? Jadi, oh di sini pusat titik beratnya. Ya udah, saya ambil di sini. Ini kalau pakai Mamdani. Jadi untuk variabel continue, pusat titik beratnya adalah Z dikalikan fungsi keanggotaannya diintegralkan terhadap dz dibagi integral dari fungsi keanggotaan. Ya. Kalau untuk discrete itu adalah perkalian dari masing-masing membership function untuk z yang berbeda-beda lalu dijumlahkan satu-satu dibagi dengan total nilai membership function. Ya, jadi itu ya. Itu cara kita mencari nilai defasifikasi. Ada 3 cara. Ya, yang paling populer adalah center of gravity. Dan caranya pakai integral. Ya, tapi biasanya kalau bentuknya trapesium sama segitiga, ya kita bisa hitung luasannya dengan cara maksudnya gini. Kan sebenarnya gini, ini maksud integral kayak gini kan menghitung luasan lalu dikali nilainya. Kalau misalkan bentuknya udah enak, kan luasan trapesium sama segitiga itu udah gampang ya nyarinya. Oke, ini contoh ya. Ada perusahaan makanan kaleng, dia akan memproduksi makanan jenis ABC. Nah, dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar itu nyampe 5.000 kemasan untuk 1 harinya. Nah, yang paling kecil itu sampai 1.000 kemasan per hari. Jadi range-nya berdasarkan jumlah permintaan itu adalah antara 1.000 sampai 5.000. Nah, persediaan barang di gudang itu paling banyak itu sampai 600 kemasan untuk 1 harinya. Dan yang paling kecil itu sampai 100 kemasan per harinya. Nah, karena ada keterbatasan, jadi sampai saat ini perusahaan baru bisa memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Dan juga demi efisiensi mesin dan juga sumber daya manusia, perusahaan paling tidak memproduksi 2.000 kemasan.
Artinya apa? Minimal dia sehari produksi 2.000 dan maksimal dia produksi 7.000. Ya. Permintaan terbesar itu sampai 5.000 kemasan, kecil itu 1.000. Nah, di gudang itu persediaannya paling banyak 600 dan paling sedikit 100. Nah, dari sini kita bisa buat rule-nya. Ya, bisa buat rule-nya. Cuma masalahnya sebelum kita buat rule-nya, kita harus definisikan dulu permintaan turun atau naik, persediaan banyak atau sedikit, produksi barang berkurang atau bertambah. Ya. Jadi di sini ada masing-masing dua. Permintaan bisa turun atau naik, persediaan bisa banyak atau sedikit, produksi bisa bertambah atau berkurang, gitu doang. Kalau mau dibuat lebih ribet sih bisa. Permintaan turun, sedang, naik, atau turun sekali, turun, sedang, naik, naik sekali, 5. Tapi di sini udah 2 aja. Persediaan bisa dibikin 10, sangat banyak sekali, benar-benar banyak, luar biasa banyak, banyak, agak banyak, sedang, dan seterusnya ya. Kebayang maksudnya. Terus produksi barangnya bisa kurang sekali, sedang, tambah sekali, benar-benar nambah, dan lain-lain. Terserah. Mau pakai bahasa manusia keren juga bisa. Tapi di sini cuma 4 rule-nya. Kenapa? Karena kalau makin banyak antecedent-nya, ya, jadi misalkan turun sedang naik, rule-nya itu pasti nggak bakal cuma 4. Rule-nya pasti bisa jadi 8 atau lebih banyak dari itu. Ya, jadi kalau antecedent-nya makin banyak, turun naiknya makin banyak, ya rule-nya akan banyak. Di sini ada 4 rule. If permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Yang rule 2, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Yang rule 3, if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Yang rule 4, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Nah, itu adalah 4 rule-nya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, jadi kita definisikan nih 4.000 kemasan itu turun, 4.000 kemasan itu turun atau naik, ya. Permintaan kan bisa turun atau naik. Nah, 4.000 itu turun atau naik, ya. Kan itu kan tergantung dari bentuk fungsi keanggotaannya. Persediaan di gudang 300 itu banyak atau sedikit ya. Ya, itu tergantung dari falsifikasi yang kita buat. Oke. Nah, kita buat kayak gini ya. Jadi cuma ada 2 fungsi keanggotaan. Yang pertama adalah turun dan yang kedua naik ya. Yang turun itu dia antara 1.000 sampai 5.000. Di bawah 1.000 turun. Nilai fungsi keanggotaannya 1. Di atas 1.000 dia perlahan-lahan memiliki fungsi keanggotaan yang makin lama makin berkurang. Demikian juga yang naik. Di bawah 1.000 0. Di antara 1.000 sampai 5.000 fungsi keanggotaannya berkisar antara 0 sampai 1. Di atas 5.000 nilai fungsi keanggotaannya adalah 1. Nah, kita lihat di sini, ternyata jumlah permintaan itu sebanyak 4.000
kemasan. 4.000 itu di sini. Ya, 4.000 itu ada di sini. Ini memiliki dua fungsi keanggotaan, naik dan turun. Untuk fungsi keanggotaan naik, derajat keanggotaannya adalah 0,75, dan untuk fungsi turun, derajat keanggotaannya adalah 0,25. Cara ngitungnya dapat dari mana? Kita buat dari persamaan ini. Ya. Persamaan yang pertama, untuk permintaan turun, itu bernilai 1 kalau permintaannya di bawah 1.000. Di bawah sama dengan 1.000. Nah, saat permintaannya di antara 1.000 sampai 5.000, maka derajat keanggotaannya adalah 5.000 min X per 4.000. Sementara untuk permintaan di atas 5.000, fungsi keanggotaan untuk permintaan turun itu benar-benar 0. Karena ya iya, pasti banyak banget kan. Di atas 5.000 itu lagi naik-naiknya. Nggak mungkin dia punya keanggotaan di turun. Sementara untuk derajat keanggotaan permintaan naik, pada saat 0, itu berarti X-nya di bawah 1.000. Artinya kalau di bawah 1.000 kan lagi turun-turunnya. Jadi nggak ada unsur naik di situ. Sementara ketika nilainya di antara 1.000 sampai 5.000, persamaannya adalah X min 1.000 per 4.000. Dan saat nilainya di atas 5.000, derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, pertanyaannya mungkin adalah, ini dapat dari mananya 5.000 min X per 4.000? Ya, ini fungsi persamaan garis biasa. Nilai maksimalnya di 5.000, nanti dikurangi dengan X, dibagi 5.000, dikurangi 1.000, dibagi 4.000. Ya, jadi 4.000 di sini, itu adalah selisih antara 5.000 dengan 1.000. Bukan karena kita ngambil 4.000 di sini. Demikian juga di sini, ini adalah X min 1.000 per 5.000 min 1.000. Itu untuk fungsi permintaan naik. Nah, saat X-nya 4.000, ya, saat X-nya 4.000, ini tata di atas kayaknya ada yang, nah ini ya, ini perhitungannya di sini. Saat X-nya 4.000, maka untuk permintaan turun nilainya adalah 5.000 min 4.000 per 4.000 atau 0,25. Sementara untuk permintaan naik itu berarti 4.000, kita masukkan di sini, min 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75. Jadi, untuk permintaan 4.000 kemasan per hari, derajat keanggotaan turun adalah 0,25 dan derajat keanggotaan naik itu adalah 0,75. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sedikit atau banyak. 300 itu sedikit atau banyak? Ya, kita lihat di sini. Ternyata kita udah buat kayak gini. Ya. Kalau sedikit itu di bawah 100, antara 100 sampai 600 itu range-nya berubah fungsi keanggotaannya. Di atas 600 itu berarti banyak, berarti nggak mungkin sedikit. Fungsi keanggotaan untuk sedikit adalah 0. Sementara untuk banyak itu adalah di antara 100, ya dia lebih besar dari 100. Tapi di antara 100 sampai 600 itu fungsi keanggotaannya di antara 0 dan 1. Kalau di atas 600 itu fungsi keanggotaannya adalah 1. Berarti kalau 300 itu gimana ya cara menghitungnya? Ya. Kita lihat di sini, ini persamaan garisnya untuk persediaan berapa kemasan hari, untuk fungsi keanggotaan sedikit itu 1 jika Y-nya atau kemasannya di bawah 100 per hari,
600 min Y per 600 min 100, kalau di antara 100 sampai 600, dan 0 kalau di atas 600. Untuk persediaan banyak, itu nilainya 0. Untuk Y lebih kecil sama dengan 100. Y min 100 per 500 untuk antara 100 sampai 600. Dan 1 untuk di atas 600. Nah, kita ngelihat di sini cara menghitungnya. Ya, kalau misalkan 300, sebenarnya gampang sih. Kalau 300 berarti fungsi persediaan sedikit itu adalah 600 min 300 per 500 sama dengan 300 per 500 sama dengan 0,6. Ya. Sementara kalau persediaan banyak itu berarti 300 min 100 per 500 sama dengan 200 per 500 sama dengan 0,4. Jadi untuk persediaan sedikit, fungsi keanggotanya adalah 0,6, dan kalau persediaannya banyak, fungsi keanggotanya adalah 0,4. Oke, tadi itu 2 input ya, 2 input untuk persediaan dan permintaan. Persediaan dan permintaan. Cuma antecedennya cuma 2. Lalu produksi barang, dia bisa berkurang atau bertambah. Berkurang itu berarti kalau produksinya di bawah 2000, bertambah itu kalau di atas 7000. Nah, di antara itu fuzzy. Jadi ketika nilainya di antara 2000 dan 7000, untuk fungsi keanggotaan barang berkurang itu adalah 7000 min Z per 5000. Sementara untuk fungsi keanggotaan barang bertambah adalah Z min 2000 per 5000. Ya. Nah, yang ditanyakan kan berapa sih jumlah produksi jika permintaan itu 4000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Nah, kita kan pakai fazifikasi. Tadi kita udah hitung. Untuk nilai derajat keanggotaan turun itu adalah 0,25. Dan derajat keanggotaan naik itu 0,75. Persediaan sedikit itu adalah 0,6. Dan persediaan banyak itu adalah 0,4. Terus kita ngelihat satu persatu rule-nya. If permintaan turun, kita lihat turunnya gimana ya? 0,25. Jadinya, if permintaan turun 0,25, karena tadi udah dihitung, turunnya di 0,25 kalau 4000. Ya. And persediaan banyak, kita lihat banyaknya di mana? Banyaknya di 0,4. Turun 0,25. Banyak 0,4. Karena pakai N, dia ngasih fungsi minimal implikasinya. Then produksi barang berkurang itu adalah 0,25. Nah, jadi gini. Fungsi berkurangnya nanti kebagiannya di 0,25 karena tadi pakai N. Dan ini adalah fungsi berkurangnya. Tadi kita udah buat lihat. Nanti di sini ada 0,25. Sini ya. Ini 0,25, kita tarik garis lurus. 0,25 itu nyampe mana aja. Nah, itu baru satu rule. Rule kedua, if permintaan turun, and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Kita lihat lagi, permintaan turun itu 0,25, sedikit itu 0,6. Ya. Permintaan turun 0,25, sedikit 0,6. Nah, karena pakai operasi N, maka kita ngambil nilai minimal.
yaitu minimal dari 0,25 dan 0,6, yaitu 0,25. Jadi nanti implikasinya ngambil 0,25 lagi di sini. Baru rule 2. Rule ketiga, if permintaan naik, persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Nah, kita ngelihat lagi, permintaan naik itu derajat keanggotanya adalah 0,75. Tadi kita udah lihat di sini ya. Ini permintaan naik 0,75. Sementara persediaan banyak itu tadi 0,4 ya. Persediaan banyak itu 0,4. Jadi kita dari nilai minimal dari 0,75 dan 0,4, yaitu 0,4. Itu yang dimasukkan ke produksi barang, 0,4. Jadi beda sama yang tadi. Yang tadi kan 0,25, sekarang 0,4. Ini bagian bertambahnya 0,4. Ya. Kenapa bisa 0,4? Kita lihat di sini. Ya. Jadi mungkin tadi ada sedikit tambahan penjelasan. Kan tadi kan 0,25. Ya, 0,25 kita ngasih ke berkurang. Ya, berkurang di sini 0,25. Ini 0,25, cari berkurang 0,25. Ya. Dan di sini, kenapa kita cari yang berkurang? Karena kan den-nya produksi barang berkurang. Cuma kita nggak tahu nilainya berapa. Ini 0,25 sama 0,25. Kalau yang ini, produksi barang bertambah, nilainya 0,4. Jadi di sini fungsi bertambah nilai 0,4. Itu rule 3. Nah, sekarang rule keempat. If permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Nah, kita lihat di sini, ini minimalnya kan kalau permintaan naik itu 0,5 dan persediaan sedikit 0,6. Jadi kita menggunakan logika N, cari nilai minimal dari 0,75 dan 0,6, yaitu hasilnya 0,6. Ya. Dan kita lihat 0,6-nya ini adalah untuk produksi barang bertambah. Oke, jadi kita udah ngelihat ya, ada 4 di sini hasil rule-nya. Produksi barang berkurang senilai 0,25, produksi barang berkurang senilai 0,25 juga, produksi barang bertambah senilai 0,4, dan produksi barang bertambah senilai 0,6. Kita gabungin semuanya. Jadi gini gambarnya ya. Kita nyari fungsi maksimalnya. Jadi kita nyari fungsi maksimal dari keempat gambar ini. Kita nyari fungsi maksimal. Sampai sini dia nilainya 0,25. Lalu di antara A1 sama A2 nilainya nambah dari 0,25 ke 0,6. Dan di atas A2 nilainya adalah 0,6. Nah, ini adalah produksi barangnya. Ya, produksi barangnya. Dan kita mau mencari nilainya berapa. Seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk nilai dari 0,25 ini akan sampai Z di 3.250. Ya. Sementara untuk di antara 3.250 sampai 5.000 persamaannya adalah Z min 2.000 per 5.000. Dan untuk di atas 5.000 nilainya adalah 0,6. Ya. Mungkin pertanyaannya adalah
Ini dapat 3.250 itu dari mana? Kita cari irisan di sini. Irisan dari apa namanya, permintaan naik dan permintaan turun. Produksi barang, produksi barang. Ya, irisannya ada di sini. Ya, di sini nanti adalah 3.250 di sini. Jadi nanti dia nambah di sini. Ketika ada di sini berarti nilainya 3.250. Nah, lalu setelah itu saya mau menggunakan defasifikasi menggunakan metode centroid. Ya, ini adalah momennya dan ini adalah luas daerahnya. Nah, di sini berarti saya menggunakan untuk M1 itu adalah 0,25 ya, 0,25 untuk integral antara 0 sampai 3.250 dikali Z dz. Ya, integral Z dz kan setengah Z kuadrat. Jadi M1-nya adalah 0,125 Z kuadrat dengan batas atas 3.250 dan batas bawah adalah 0. Hasilnya adalah segini ya. 1.320.312,5. Untuk M2 itu batasnya antara 3.250 sampai 5.000 untuk persamaan Z min 2.000 per 5.000 Z dz. Ini kalau diintegralkan sama dengan 0,00002 Z kuadrat min 0,4 Z dz. Ya. Karena kan ini Z per 5.000 dan 2.000 per 5.000. Ini sama dengan 0,00067 Z pangkat 3 min 0,2 Z kuadrat dengan batas atas 5.000 dan batas bawah 3.250. Ini ketemu hasil ini. Yang tiga juga nanti ketemu hasilnya antara batas 5.000 sampai 7.000 untuk persamaan 0,6 Z dz, hasilnya 0,3 Z kuadrat. Ya, dengan batas atas 7.000 dan batas bawah 5.000, ketemu hasilnya 7.200.000. Itu baru momennya. Untuk luas daerahnya, kita tinggal kalikan 3.250 kali 0,25, itu sama dengan 812,5 untuk A1-nya. Sementara untuk A2-nya itu adalah 0,25 tambah 0,6 dikali 5.000 min 3.250 bagi 2, itu sama dengan 743,75, dan yang A3 itu adalah 7.000 dikurangi 5.000, dikali 0,6, itu sama dengan 1.200. Sehingga titik pusatnya sesuai dengan perhitungan tadi, itu adalah luas momennya dibagi dengan total luas daerahnya, ketemu 4.247,74. Ya, jadi karena dia nggak mungkin produksi kaleng pecahan, kita bulatin ke atas, yaitu sebanyak 4248. Ya, yang paling menyebalkan memang kayak mengintegralkan ini adalah resiko kalau kita pakai Mamdani. Kalau pakai Sugeno itu lebih gampang. Ya, kita baru belajar Mamdani dulu, nanti Sugenonya minggu depan. Jadi kita bisa simpulkan ya, dari semua mata kuliah yang diajarkan hari ini, ya, kita harus tentukan fungsi keanggotaan dulu dari persamaan ini, lalu buat rule-nya, dan jumlah rule-nya itu sesuai dengan kemungkinan yang ada. Kan di sini kan cuma ada turun sama banyak, turun sedikit, naik banyak, naik sedikit. Jadi kalau misalkan ada sedang, ya berarti rule-nya nambah. Ya, bisa jadi 8 atau 9. Kalau nambah lagi misalkan persediaannya sedang juga, ya rule-nya bisa jadi 16. Artinya ya jumlah rule tergantung dari antecedent. Kalau sudah didapatkan rule-nya, maka kita cari
masing-masing fungsi anggotanya. Itu di mana, ya, dan derajat keanggotaannya berapa. Sesudah kita dapatkan derajat keanggotaannya untuk masing-masing, maka kita menggunakan kaidah di row-row tersebut untuk mencari operasi logikanya. Misalkan kalau minimal, ya berarti nilai terkecil. Jadi nanti den-nya itu cari nilai terkecil. Sudah itu kita gabungkan luasannya dan kita ngitung momennya dan hitung luas wilayahnya. Ya, menghitung luas wilayahnya. Oke. Kita lihat di sini. Pertanyaannya mungkin, kenapa A1 sama dengan 3.250? Kita harus lihat di sini. Kenapa dia mana sih? 3.250. Ya. Karena tadi kan kita udah tahu di sini 0,25. Ya. Tadi kan kita udah lihat ini perhitungannya pada saat 0,25. Ya, saya lihat di sini. Ini 0,25. 0,25 ini batasnya di mana? Ya. Kita lihat untuk 0,25. 0,25 ya, itu ketika Z-nya 3.250. Ya. Kenapa? Karena ini dikurangi Z per 5.000 harusnya sama dengan 0,25. Ya. Seperti itu. Ini juga di sini yang bertambah. Sorry, ini yang bertambah. Jadi Z min 2.000 per 5.000 sama dengan 0,25. Z min 2.000 sama dengan 0,25 kali 5.000. Z min 2.000 sama dengan 1.250 dari 0,25 kali 5.000. Berarti Z sama dengan 2.000 tambah 1.250 sama dengan 3.250. Ini. Lalu 5.000 dapat dari mana ya? 5.000. Nah, kita ngelihat di sini. Ya. Ini kan fungsinya pada saat A2. A2 itu adalah 0,6. Nah, sekarang kita ngelihat saat 0,6 itu nilainya berapa? Saat 0,6 nilainya berapa? Kita lihat. Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Z dikurangi 2.000 sama dengan 0,6 kali 5.000. Z dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Z sama dengan 2.000 tambah 3.000 sama dengan 5.000. Makanya di sini batasnya sampai 5.000. Yaitu persamaan garis. Nah, kalau udah dapat gambar seperti ini, kita hitung luasannya dan hitung momennya. Ya, kalau momennya berarti kita ngelihat 0,25 Z ya, DZ antara 0 sampai 3.250. Ya. Yang kedua Z min 2.000 per 5.000 Z DZ. Dan yang ketiga 0,6 Z DZ untuk 5.000 sampai 7.000. Kenapa? Karena kan di sini kita ngelihat ini kan persamaannya Z dikali sekian. Jadi untuk setiap persamaan kita harus kalikan dengan Z. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada ya? Belum kayaknya, Pak. Ya, ya, ya. Oke, ya. Seperti saya bilang, ini pakai Mamdani, ya. Karena pakai Mamdani, pakai integral gini mungkin agak sedikit membingungkan. Oke, saya kasih tugas sebenarnya, tapi mungkin nanti saya kasihnya sekitar jam 5 sore. Ya, karena saya ada perlu sebentar.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini.